Alex ya. Welcome to MTV Asia. Tenang. Welcome back to my channel. Kali ini something special karena gue berada di tempat yang lagi hits banget di Instagram. Ya pastinya kalau kalian anak otomotif sering banget ngelihat Speed Tuner Garage. Nah di samping kanan gue udah ada George, samping kiri gue ada Ibam. Mereka berdua adalah owner dari Speed Tuner. Nah Mas, thank you ya, gue udah di sini main ke sini. Thank you ya. Kita yang thank you. Oke. Pertanyaan susah yang mereka harus jawab. Pertamanya Speed Tuner itu kan mulainya dari aparel nih, ya kan, dari baju kayak yang gue pakai nih generasi awal nih ya. Nah, awalnya kebentuknya gimana sih? Bagian Mas. Oke. Kalau kebentuknya sih awal 2010. Oke. Itu sebuah keisengan gue untuk bikin sebuah brand yang tadinya untuk membiayai hobi gue. Oke, jadi awalnya iseng ya? Iseng di kosan iseng. 2010. Sampai pada akhirnya gue merasa gue perlu partner yang proper nih. Oke. 2013 ketemulah dengan Ibam. Oke. Dan sering berjalannya waktu, singkat cerita, puji Tuhan ya maju Di aparelnya nih ya? di aparelnya. Pada saat, berarti mulainya 2010 ya? 2010. Pada saat di 2010 sampai akhirnya bisa Speed Tuner meledak nih, bisa kalau kita bicara deh, penjualannya udah mulai berasa itu di tahun keberapa? 15 kali ya. 2013 dan 2014 kita mulai langsung Setelah ketemu Ibam aja pokoknya. Udah langsung produksinya udah gila-gilaan ya. Berarti kalau kita bicara tahun 2010 mulai, 2013 ketemu partner, pada tahun 2014 lah jalan 1 tahun. Penjualannya berapa banyak? Produksinya berapa banyak? Masih ratus sih. waktu itu masih ratus. Masih ratusan ya di tahun 2014 tuh ya. Jalan 4 bulan evaluasi kita kira 1000. Ya. Kalau itu udah menyentuh 1000 di tahun 2014. Berarti kalau gitu sekarang di 2019 bocoran dong, boleh nggak? Kalau diizinkan aja kalau santai. Sekian lah Mas. Sekian ya. Kalau jumlah kali ya. Jumlah quantity baju. Pada per tahunnya udah berapa? Di tahun terakhir berarti tahun terakhir 2018. 1000 bubu sih. Bubu ya. Bubu ya. Oke. Jadi itu perjalanannya. Nah, sampai akhirnya sekarang ngebentuk Speed Tuner Garage. Nah, karena kan kalau misalnya kita lihat ya, biasanya ya tempat-tempat cuci mobil, tempat coating, di depan ada pelang pasti besar, car wash lah, apa segala macam ya kan. Yes. Nah, kenapa di bagian yang sekarang ini pas gue pertama kali nih guys, by the way gue pertama kali datang ke sini karena pada saat launchingnya gue juga lagi ada kerjaan gue, jadi baru pertama kali dan gue lihat di sini nggak ada pelang. Itu karena lo kurang modal atau karena memang nggak mau pasang nih? Nah, coba boleh jelaskan tuh. Modalnya habis boy. Nah, Kalau modal habis sih habis. Cuman mungkin apa ya, kalau jawaban Kenapa kita asalnya, kalau jawaban asalnya gue sih kayak gue tidak mau tempat ini membatasi orang untuk datang. Oke. Oh berarti memang sengaja tuh nggak ada tulisan car wash, detailing atau apa, memang nggak ada ya? Karena kan basically store kita pun pindah ke sini. Oh pindah ya berarti ya? Pindah dari yang lama. Cibenying, Yang pertama ya, yang pertama yang di pinggir restoran itu ya itu. Iya. Oh, oke. Jadi ini sekarang menjadi headquarternya lah ya di sini ya. Betul. Oke, berarti itu memang sengaja nggak ada pelang apa segala macamnya gitu ya? Kalau jawaban berandalnya gue sih begitu, nggak mau membatasi. Tapi kalau jawaban wise-nya mungkin nih Bang. Bukan Wise. Kenapa kita nggak tulis car wash dan lain-lain? Tujuan kita Speed Tuner Garage ini ya ini garasi lo. Silahkan lo datang, lo mau nongkrong, lo mau lihat merchandise, lo mau cuci atau apapun itu ya. Oke. Silahkan gitu ya. Gitu. Sebenarnya berarti kalau misalnya ya kalau menurut gue nih sudut pandang gue pada saat pertama kali gue datang itu cukup wah banget nih, karena ya gue baru pertama kali melihat tempat cuci mobil yang satu rapi ya, bersih,
terus ada store-nya juga, merchandise juga, ditambah juga brandnya Speed Tuner juga udah yang gede banget kan. Jadi kita ngelihatnya juga rame banget di sini. Nah, tadi gue mau lanjutin pertanyaan tadi. Pada akhirnya dari awal aparel sampai akhirnya ke Speed Tuner Garage, ini memang sebuah perluasan bisnis atau gimana? Jadi itu adalah sebuah, jadi gini loh, kita nih, gua sama Ibam kan selalu kayak apa ya, kalau sok-sokan quotes tuh kayak dream, mimpi gitu-gitu ya. Nah dulu kan di Speed Tuner tuh yang gambar desain kan gue, terus Ibam bilang, nah Ibam ini kan orang yang kasarnya ngatur semuanya lah yang ada di dalamnya gitu kan. Nah terus pada saat itu gue mikir kayak, jadi kalau dia ngatur semuanya lo ngapain? gue gambar desain, Desain doang. Ibam yang ngatur semuanya. Media. Berarti pembagiannya banyak ini udah. Gue bercanda, oke. Lanjut aja. Terus kok waktu itu gue kayak bikin dong yang apa ya, yang otentik banget gitu. Akhirnya gue bikin kayak Peter Grace gitu kan. Terus, ya itulah yang segitu-gitu kok. Terus tiba-tiba tempat yang lama tuh mau dijual ya Bang. Yes. Terus Ibam tuh, wah kalau kayak gini kita pindah kemana ya? Kita bikin garage aja itu gitu. ada masalah itu juga ya. Terus Ibam kayak Akhirnya tidak jadi dijual mas. nggak gitu. jadi dijual, Oke. bener. Dan konsep planning ini berjalan. Oh yaudah, kita bikin di tempat awal. Cuman itu bangunannya heritage nggak bisa direnovasi. Akhirnya kita memutuskan di sini. Akhirnya pindah ke sini. Nah, berarti awalnya masih belum ketemu nih gue jawabannya nih. Kenapa? Oke. Jawabannya kan tadinya aparel. Kenapa Tadinya kesini? aparel. Kenapa ke Kalau garage? Kalau versi aku selama ini kita menyentuh teman-teman car entusias, semua konsumen kita lewat baju. Oke. Kali ini coba kita sentuh mobil. Oke. Jadi kita coba, lu seneng nih pakai baju kita, sekarang coba yuk kita lewat mobil lu. Oke. Jadi tapi berarti ini sebenarnya masih trial nih ya. Yes. Tapi ini udah planning kan? Maksudnya udah Harusnya planning. terjadi 2015. Oh, harusnya 2015 justru ya. Ya, aku sepakat dengan tim mengumpulkan dana, terjadi 2015. Ternyata waktunya nggak cukup. Oke. Waktu. Uang banyak. Uangnya banyak. Waktu nggak cukup. Oke, jadi waktunya nggak cukup ya. Tapi bisa dibilang kalau misalnya ya teman-teman yang nonton ya, gua jujur karena gua mengikuti perkembangan dari Speed Tuner di awal, dari sebelum punya store bahkan gue udah mulai menggunakan baju Speed Tuner gitu ya, dan ini merupakan, gue sih bangga sih, gue jujur sih, gue pribadi gue merasa bangga gue memakai produk Speed Tuner, bahkan kemana-mana pun juga gue selalu pakai. Walaupun gue nggak di endorse guys, gue nggak dibayar untuk Bener loh. Gue nggak Bener loh, itu dibayar. bener loh. Sama sekali gue nggak pernah dibayar untuk melakukan ini. Karena apa? Karena gue yakin otomotif Indonesia bisa berkembang kalau kita semua saling support, bener nggak? Betul. Kayak contoh ya, ini kan produk lokal nih, lokal support brand lokal yang kita semua harus support. Jadi saran gue buat teman-teman, kalau kalian memang suka otomotif, yuk kita maju otomotif sama-sama. Dengan cara apa? Support satu sama lain produk lokal, biar nantinya produk kita makin dikenal. Tapi ya ini jujur nih, mungkin lo berdua nggak tahu. Jadi ketika gue kalau ke luar negeri gitu ya, ngeliat baju Speed Tuner, mereka tuh minta mau dong gitu. Bahkan sampai yang teman-teman di Malaysia tuh, mereka tuh kalau datang ajak dong ke Speed Tuner mau lihat baju-bajunya gitu. Mereka tuh sampai melihat kayak gitu. Itu membuktikan berarti brand kita udah cukup bagus gitu dilihat gitu kan. Itu merupakan sebuah kesuksesan dari Speed Tuner. Nah, buat teman-teman yang mau datang ke Speed Tuner Garage untuk nyobain produknya, boleh kasih tahu nggak di mana? Ya buat teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya atau yang luar kota sekalipun, kalau main ke Bandung mampir ke Speed Tuner Garage di Ahmad Yani 231. Di sini ada store merchandise, kita bisa cuci mobil teman-teman, kita bisa detailing, kita bisa semuanya merawat mobil teman-teman. Terus Kalau bahasa Jos suka bilang Ibam West, kita bisa silaturahmi. iya, kita silaturahmi di sini. Kalau kata Mas Akbar itu saya sangat setuju support. Kalau di Bandung Mas, saya lagi sering budayakan saling mendukung. Budayakan saling mendukung, benar. Karena itu saya setuju sih sama hal kayak gitu, karena bisa dibilang produk lokal itu yang akan ngembangin otomotif di kita juga nantinya. Ya kan? Nah, terus apalagi nih yang mau disampaikan Speed Tuner sama penonton yang nontonin kita nih sekarang nih? Mungkin ada yang mau disampaikan? Apa ya?
kapan Mas Akbar merchandise-nya keluar? Yang mau pakai. Sun itu segera, itu pertanyaan sejuta umat kalau nanyain kapan nama tim nama tim belakangan, tenang aja, nanti kita pasti bakal bekerja sama juga sama Speedtuner juga. Oh iya, by the way jangan lupa kalian subscribe channelnya Speedtuner, karena setelah ini gue udah ngomporin mereka berdua untuk segera bikin YouTube channel. Kalian subscribe, gue taruh linknya di bawah. Secara nggak langsung mereka ini belum bikin, tapi gue paksa untuk bikin. Thank you banget, Bang. Terima kasih. Thank you banget. Nah guys, segitu dulu kali ini special event yang gue datang ke Bandung dan kita ngobrol-ngobrol di Speedtuner Garage. Nggak bosan-bosan gue ingetin, tetaplah berhati-hati dalam berkendara dan adios.